Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bertemu dengan saya dalam pelajaran fikih ya. Kita akan membahas di bab yang pertama, yaitu tentang toharo. Toharo ini dalam bahasa Arab at-toharatu, artinya suci atau bersih ya. Orang yang melaksanakan ibadah itu harus bersih, harus suci, baik tempat, pakaian, dan lain sebagainya. Dalil-dalilnya tentang toharo adalah dalam surah Al-Mudassir, wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Seorang muslim yang akan mengerjakan sholat wajib bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis, karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana kata Rasulullah, an Abi Hurairah an Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min gulul. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tak menerima sedekah dari harta curian atau harta yang haram. Kita harus suci dari hadas maupun najis ya. Najis dan hadas. Najis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran ya, dan menurut istilah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Macam-macam najis ya, najis itu terbagi beberapa macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu artinya najis yang ringan ya, seperti air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yaghsilu min baulil jariyati wa yurasu min baulil ghulam, dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena air kencing anak laki-laki. Nah, jadi kencing anak laki-laki itu termasuk najis mukhafafah. Cara membersihkannya cuma dipercikkan saja. Yang kedua adalah najis mutawassito. Apa itu najis mutawassito? Adalah najis pertengahan atau najis yang sedang. Apa aja najis mutawassito? Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, arak atau khamar. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya ya. Baunya ada dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara mensucikannya, najis hukmiyah ini adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah suci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, baunya atau rasanya atau warnanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Sedangkan najis ainiyah itu artinya najis yang kelihatan, najis yang nampak zatnya ya, bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosokkan sampai bersih dan diyakini sudah hilang zatnya, rasanya, dan warnanya dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga adalah najis mughalazo. Najis mughalazo ini adalah najis yang besar ya, najis yang besar atau najis yang berat, bersumber dari anjing dan babi.
Cara mencucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, salah satu antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nabi Muhammad bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin awwalahunna biturab." Sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulanya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Ya. Nah, itu adalah najis mughallazo. Jadi najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazo. Nah, apabila kita ingin melakukan ibadah, ingin melakukan sholat, maka kita harus terhindar dari 3 macam najis ini. Dengan itu kita akan beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita beribadah kepada Allah, kita masih memiliki najis, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini saja, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.